Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulap guys. Ulap guys. Gimana kau ulap? Duh, lap. Dah, wes, tak ulap. Nah, wes, tak ulap, oke. Lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Disantoso, saya dari kelas 12 dan 6. Hari ini saya akan coba untuk menyelesaikan ujian praktikum kimia, yaitu tentang penurunan titik beku. Teman-teman bisa lihat nanti alat-alat bahan-bahannya apa aja. Oke, ini teman-teman bahan-bahan dan alat-alatnya. Nah, yang pertama ada 4 gelas. Ada 4 gelas. Ada 4 gelas. Ini nanti sebagai wadah. Terus ada gula. Ini sekitar 2 sendok. Terus ada tepung, ini tepung, dan ada juga garam. Nah, terus ada lagi ini es batu ya. Terus ini spesial, ini untuk menghancurkan es batunya ya. Oke. Yang pertama kita lakukan yaitu menghancurkan es batunya terlebih dahulu menjadi agak kecil biar muat di gelasnya. Oke, bentar ya. Oke, udah hancur si batunya. Saya ambil sekitar sebesar ini si batunya. Saya masukin ke gelas ini. 2, 3, 4. Nah, sudah guys, sudah masuk teman-teman. Kurang besar yang satu. Apakah kecil ya? Oh iya, besaran. Ini 2 biar besarnya sama. Terus selanjutnya ini selanjutnya kita masukkan bahan-bahan tadi, mulai dari gula, tepung, dan garam. Untuk setiap wadahnya kita kasih 2 sendok. Jadi ini
ini untuk ini 2 sendok gula, 2 pada selanjutnya ada kedua 2 sendok tepung 1, terus yang terakhir yang ketiga kita masukkan 2 sendok garam, 1, 2, terus yang terakhir kita kasih apa, hanya seperti saja. Dan kita lihat nanti setelah sekitar 5 menitan gelas manakah yang meleleh, cepat meleleh, apakah gula atau apakah tepung atau apakah yang dikasih garam atau yang enggak dikasih apa-apa. Penasaran? Pantengin terus channel ini. Kita tunggu 5 menit ya. Dimulai. Oke, sudah
Kira-kira sudah ada 5 menitan kita menunggu, dan hasilnya bisa kita lihat. Ini gelas yang berisikan benar, gelas yang berisikan garam dan es batunya melaleh dengan cepat ya, paling cepat sendiri, bisa kita lihat. Sudah menjadi air, gelas yang berisi es batu sama garamnya sudah menjadi air. Terus yang kedua yaitu saya ulangi, yang pertama leleh, yaitu gelas yang berisikan es batu yang dikasih garam ya, leleh ini sudah menjadi air, ini. Terus yang kedua yaitu ini yang dikasihkan dengan gula. Ini juga hampir, ini masih ada es batunya, ini di tengah masih ada es batunya, tapi ini cair yang kedua. Terus yang ketiga yaitu ini yang tidak dikasih apa-apa. Ini juga masih ada batunya, nah masih ada. Terus yang masih belum belum mencair, yang dikasih kan tepung. Nah ini seperti ini teman-teman ya, kira-kira seperti itu hasilnya. Terus untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan lebih rinci kenapa garam es batu yang dikasih garam berubah jadi airnya lebih cepat daripada yang lain. Terima kasih ya, kembali lagi dengan saya. Ya, tadi berdasarkan hasil percobaan, yang paling cepat larut adalah es yang diberi perlakuan dengan menambahkan garam. Alasannya lebih cepat dibandingkan dengan yang diberi gula dan tepung, yaitu karena pada saat es dicampur dengan garam, sebagian membentuk air garam dan es secara spontan terlarut dalam garam. Akibatnya air garam semakin banyak. Nah, di dalam segumpal es, air terstruktur membentuk tatanan geometri yang tertentu dan kaku. Tatanan yang kaku ini rusak ketika diserang oleh garam. Maka molekul-molekul air selanjutnya bebas bergerak kemana-mana dalam wujud cair. Tetapi merusak struktur padat molekul-molekul es memerlukan energi. Untuk sebongkah es yang hanya kontak dengan garam energi itu hanya dapat diperoleh dari kandungan panas dari dalam garam tadi. Maka ketika es mencair dan terlarut, proses ini meminjam panas dari garam tadi. Oke, yang cepat larut berikutnya adalah es batu yang diberi perlakuan dengan menambahkan gula. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu es batu yang tidak ditambahkan apa-apa, dan yang terakhir adalah es batu yang ditambahkan tepung. Kenapa kok yang ditambahkan tepung itu terlalu Nah, kenapa kok yang dikasih tepung itu lebih
lebih larutnya itu es batunya larutnya lebih lama atau caranya lebih lama itu karena apa? Karena hal tersebut juga dipengaruhi dengan adanya apa? Partikel dari zat terlarut akan mengakibatkan proses pergerakan molekul-molekul pelarut terhalang. Oke, akibatnya untuk lebih mendekatkan jarak antar molekul diperlukan suhu yang lebih rendah. Oleh sebab itu, penambahan tepung pada es batu akan menyebabkan es batu itu tidak mudah mencair. Begitu, begitu teman-teman. Terima kasih.